Part 3. Katalis kriminalisasi ganja. Pada International Journal of Drug Policy atau Jurnal Internasional mengenai kebijakan tentang obat-obatan terlarang, Harry Levin, profesor dari Departemen Sosiologi, University of New York, Queens College, menulis makalah berjudul Global Drug Prohibition Its Use Increase. Dia menyimpulkan bahwa terdapat penyebab lain mengapa aturan pelarangan terhadap narkotika menyebar dengan cepat dan luas di seluruh dunia. Selain peranan Amerika dan PBB, Levin menyebutkan adanya pengaruh 3 faktor lain yang memicu penyebaran aturan tersebut. Faktor pertama adalah aturan pelarangan narkotika memberikan kuasa penuh kepada polisi dan militer. Faktor kedua adalah adanya kambing hitam bersama oleh pemerintah terhadap berbagai permasalahan sosial dalam suatu negara. Dan faktor terakhir bahwa kebijakan pelarangan narkotika dapat menyatukan berbagai pandangan dan musuh-musuh politik. Faktor pertama dibuktikan Levin dengan fakta bahwa perundang-undangan kepolisian telah memberikan kekuasaan berlebih kepada satuan-satuan kepolisian anti-narkotika dan unit-unit militer untuk melakukan penyelidikan rahasia secara legal hampir di semua tempat. Argumen dasar yang sesuai dengan realita ini adalah fakta bahwa hampir semua orang dapat terlibat bisnis narkotika. Secara hukum satuan-satuan polisi anti-narkotika dibolehkan melakukan penyadapan dan pengintaian rahasia, dan mendapat dana untuk membeli atau seringkali menjual narkotika atau informasi. Di Amerika seperti juga di Indonesia, polisi anti-narkotika diizinkan untuk mengumpulkan informasi, baik secara legal maupun ilegal, mengenai kepemilikan harta seperti uang, rumah, mobil atau jenis properti lainnya yang dianggap memiliki hubungan dengan bisnis narkotika. Polisi juga memiliki kewenangan untuk mengambil alih harta dan properti yang dianggap berkaitan dengan bisnis narkotika. Di Indonesia hal ini diatur lewat Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bagi Departemen Kepolisian di berbagai belahan dunia, isu narkotika akan terus menghasilkan kucuran dana yang besar serta proyek-proyek ilegal yang lebih menghasilkan, daripada penegakan hukum untuk tujuan-tujuan kesehatan yang lain. Dalam gambaran yang lebih besar mengenai kenyataan bahwa kekuasaan absolut cenderung melakukan korupsi di tingkat elit. Pasukan khusus anti-narkotika Gedung Putih bentukan Presiden Nixon, menerima perintah dan melakukan operasi-operasi terhadap target yang tidak berhubungan sama sekali dengan kasus narkotika. Pasukan anti-narkotika Gedung Putih ini, kemudian dikenal dalam sejarah Amerika sebagai Watergate Burglar atau pencuri Watergate, yang karena kecerobohan operasinya kemudian menjatuhkan Nixon lewat skandal Watergate. Skandal Watergate adalah skandal politik berupa pencurian data dan penyadapan terhadap markas utama kampanye Partai Demokrat Amerika. Skandal politik yang kemudian berujung pada pengunduran diri pertama dalam sejarah kepresidenan Amerika. Faktor kedua mengapa aturan pelarangan narkotika menjamur di banyak negara adalah kesempatan untuk meniadakan narkotika sebagai kambing hitam dan sumber dari segala permasalahan sosial. Kajian fisiologis atau telaah arti kata dan statistik dari berbagai kampanye anti-narkotika di seluruh dunia memunculkan pola pemakaian kata-kata yang sifatnya agitatif dan berkonotasi negatif dalam media-media nasional. Media adalah sumber utama penyebaran asumsi dan pengetahuan masyarakat luas mengenai narkotika. Di negara-negara yang masih menerapkan undang-undang narkotika untuk menangkapi penduduknya sendiri, kata-kata seperti wabah, epidemi, sumber penderitaan, dan perusak sering digunakan untuk menggambarkan narkotika. Bahkan hampir seluruh masalah sosial juga disebutkan menjadi jauh lebih parah karena pengaruh narkotika. Dalam kasus ini media dianggap tidak memiliki pendirian karena apapun pandangan, pendapat atau tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pembuat-pembuat keputusan dalam industri media. Mereka selalu menyediakan tempat strategis untuk artikel atau berita mengenai kampanye anti-narkotika. Media mengetahui dengan baik material-material berita seperti ini bisa menarik banyak pembaca. Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif selalu dianggap terlibat dalam berbagai gejala negatif perilaku manusia. Mulai pencurian, perampokan, pemerkosaan, penipuan, korupsi, kekerasan fisik, pengutilan, kejahatan anak-anak, budaya malas, kecerobohan, nafsu seksual yang berlebihan, rendahnya produktivitas, dan berbagai jenis perilaku tidak bertanggung jawab, hingga berbagai gejala negatif di masyarakat, baik yang sudah lama terjadi, sedang populer, ataupun yang akan datang. Faktor ketiga yang juga penting adalah bahwa aturan pelariannya narkotika membuka kesempatan untuk menyatukan musuh-musuh politik. Undang-undang anti-narkotika merupakan kebijakan nasional dengan reputasi paling baik dan paling banyak diterima oleh negara-negara di seluruh dunia pada abad ke-20.
Walaupun sejak abad ke-18 dan 19 banyak gerakan dan pemikiran politik yang cenderung menolak pemberian kekuasaan yang berlebihan kepada kepolisian untuk mencampuri urusan warga negaranya, kebijakan anti-narkotika tetap menjadi kebijakan umum yang paling mudah disetujui oleh seluruh politisi. Partai-partai politik yang saling bertentangan cenderung berselisih paham akan banyak hal, namun akhir-akhir ini mereka semua bersatu memerangi narkotika. Bagaimana fenomena ini terjadi, mungkin memerlukan kajian mendalam terhadap teori-teori politik dan dinamika pembagian kekuasaan dalam negara. Namun, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya musuh bersama merupakan hal baik bagi pihak-pihak manapun yang tengah bertikai. Fenomena ini juga dianggap baik oleh sebagian besar pihak untuk membangun rasa nasionalisme. Seperti yang mungkin pernah disebutkan oleh Theodor Herzl, pendiri negara Israel, bahwa negara adalah kesatuan orang-orang yang memiliki musuh bersama. Salah satu contoh menarik lagi-lagi datang dari Amerika. Pada tahun 80-an hingga 90-an, Partai Demokrat yang menentang Presiden Reagan dan Bush, serta Partai Republik yang menentang Presiden Clinton, ternyata dengan cepat bersatu untuk memerangi narkotika. Kedua pihak bahkan saling berkompetisi untuk menerapkan aturan anti-narkotika dengan membangun lebih banyak penjara, merekrut lebih banyak polisi, dan mengembangkan unit-unit militer anti-narkotika. Mereka juga berlomba-lomba membiayai kampanye anti-narkotika lewat media. Dari ketiga faktor yang disebutkan oleh Levin, ada faktor keempat yang mungkin bukan menjadi faktor utama diserapnya aturan nasional anti-narkotika. Namun, faktor ini memperkuat dan mempertahankan keikutsertaan negara-negara di dunia dalam memperketat larangan peredaran narkotika. Faktor itu adalah tekanan ekonomi politik dari Amerika beserta sekutu-sekutunya. Negara-negara yang berusaha keluar untuk melawan aturan internasional anti-narkotika akan menghadapi kemungkinan sanksi embargo ekonomi ataupun intervensi politik. Ancaman ini mengakibatkan belum ada satupun negara yang berani secara formal mencabut aturan nasional pelarangan. Walaupun sejak abad ke-18 dan 19 banyak gerakan dan pemikiran politik yang cenderung menolak pemberian kekuasaan yang berlebihan kepada kepolisian untuk mencampuri urusan warga negaranya, kebijakan anti-narkotika tetap menjadi kebijakan umum yang paling mudah disetujui oleh seluruh politisi. Partai-partai politik yang saling bertentangan cenderung berselisih paham akan banyak hal, namun akhir-akhir ini mereka semua bersatu memerangi narkotika dan siap menghadapi sanksi ekonomi dan politik dalam waktu lama. Dari berbagai kampanye anti-narkotika di seluruh dunia, terdapat beberapa argumen pokok yang menjadi dasar dipertahankannya aturan kriminalisasi dan pelarangan tanaman ganja. Beberapa di antaranya adalah argumen bahwa pelarangan narkotika memiliki efek pencegahan atau preventif serta bahaya ganja dijadikan batu loncatan legalisasi narkotika yang lebih berbahaya. Saat ini ganja adalah zat terlarang yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Ganja saat ini dikonsumsi oleh lebih banyak orang dibandingkan pada masa-masa lain sepanjang sejarah peradaban manusia. Kenyataan ini menarik dengan membandingkan fakta bahwa pada masa sekarang, ganja dilarang lebih keras dan mendapat ancaman hukuman lebih berat dibandingkan masa lalu. Fakta sederhana ini menunjukkan bahwa aturan pelarangan ganja gagal dan ancaman hukuman yang berat tidak memunculkan efek jera. Argumen bahwa aturan pelarangan ganja memiliki efek pencegahan, hanya dapat dijual pemerintah kepada masyarakat awam yang tidak memahami dialektika sejarah munculnya aturan pelarangan tersebut. Beberapa ilmuwan menganggap ganja sebagai gateway drugs, di mana konsumsinya membuka kesempatan bagi kemungkinan memakai zat-zat psikotropika atau narkotika yang lebih berbahaya. Argumen ini hanya didasari fakta statistik bahwa hampir seluruh pemakai narkotika kelas berat pernah mencoba ganja. Logika ini sama persis dengan pendapat yang menyimpulkan bahwa hampir semua pemakai ganja sebelumnya adalah perokok tembakau. Namun, fakta dan sejarah menunjukkan, ketika pemakaian ganja di Amerika meningkat antara tahun 1960 dan 1970-an, jumlah pemakai heroin justru menurun. Pada 1980-an, ketika pemakaian ganja menurun, pemakaian heroin justru relatif stabil. Dilihat dari korelasi dengan sisi lain, pemakaian LSD dari tahun 1960-an sampai 1990-an juga relatif stabil dan tidak berubah, lepas dari kenyataan bahwa jumlah kasus pemakai ganja naik turun dengan drastis. Korelasi yang sama juga tidak ditemukan pada kasus pemakaian kokain. Ketika jumlah pengguna kokain meningkat tahun 1980-an, jumlah pemakai ganja justru turun, dan ketika jumlah pemakai kokain turun tahun 1990-an, jumlah pemakaian ganja meningkat.
Dalam perspektif psikologi, studi mengenal korelasi antar variabel dalam konteks waktu yang lebih luas seperti pada fakta-fakta tersebut dianggap lebih tidak valid dibandingkan studi jangka panjang dengan mengamati subjek yang sama studi longitudinal. Fakta yang didapat dari studi longitudinal semakin memperlemah argumen bahwa ganja adalah zat yang meningkatkan kecenderungan para pemakainya untuk mengonsumsi narkotika yang lebih berat. Menurut survei Linde Smith Center Drug Policy Foundation tahun 1994, hanya 16% siswa sekolah menengah atas yang pernah menghisap ganja kemudian mencoba kokain. The Linde Smith Center juga menemukan bahwa sejak tahun 1986, proporsi jumlah pemakai ganja yang mencoba kokain menurun. Jika dibandingkan dengan fakta sebelumnya, peningkatan jumlah pemakaian ganja tidak mengakibatkan peningkatan pemakaian kokain, dan malah sebaliknya. Pada tahun 1999, laporan oleh salah satu badan pemerintah Institute of Medicine di Amerika mengenai penggunaan medis dari ganja menyebutkan bahwa tidak ada bukti konklusif bahwa efek dari ganja berhubungan secara kausal dengan penyalahgunaan obat-obatan terlarang lain. Fakta yang sama juga ditemukan di Belanda. Pada saat pemakaian ganja meningkat pada tahun 1990, penggunaan kokain menurun dan bahkan lebih rendah dibandingkan jumlah pengguna kokain di Amerika Serikat. Pemerintahan Belanda menganggap bahwa aturan mereka melegalkan pemakaian ganja berhasil dan berdampak positif menjauhkan para pemakai ganja dari bandar-bandar gelap penjual heroin dan kokain. Di Amerika, organisasi seperti National Organization for the Reform of Marijuana Laws menyimpulkan bahwa efek gateway dari ganja yang diasumsikan oleh sebagian besar ilmuwan tidak muncul karena para pemakai ganja tertarik menikmati efek mabuk yang lebih tinggi. Menurutnya, selama ganja ilegal, para pemakainya akan terus berhubungan dengan bandar-bandar yang terkadang juga menjual narkotika dan psikotropika yang lebih berbahaya. Presiden Nixon pernah mengatakan, "Para kaum muda kita tidak mengerti mengapa masyarakat memilih untuk mengkriminalisasikan perilaku dengan pengaruh jelek atau dampak sosial buruk yang hampir tidak terlihat. Orang-orang muda ini telah melompati pagar dan tidak menemukan jurang." Dan ketidakhormatan pada hukum kepemilikan ganja memicu ketidakhormatan terhadap hukum dan sistem secara umum. Di atas semua ini adalah kesan yang kuat di antara orang-orang muda bahwa beberapa polisi dapat memakai hukum tentang ganja untuk menangkap orang-orang yang tidak mereka sukai untuk alasan yang iain, apakah itu politik, gaya rambut atau latar belakang etnis mereka. Hukum federal dan hukum negara harus diubah agar kepemilikan ganja untuk penggunaan pribadi tidak lagi merupakan suatu tindakan kriminal. Hukum negara harus membuat penggunaan ganja di tempat umum sebuah pelanggaran yang dapat dikenai hukuman denda $100. Di bawah hukum federal, ganja yang dihisap di tempat umum hanya dapat dikenai hukuman penyitaan. Pernyataan dari Presiden Nixon ini seharusnya memicu pertanyaan bagi para ilmuwan sosial, apakah yang terlintas dalam pikiran para pemakai ganja ketika pertama kali menyadari bahwa pemerintah membohongi mereka tentang bahaya ganja yang dapat mengakibatkan kematian, kerusakan otak permanen, overdosis, dan lain-lain. Apakah kemudian dalam benak generasi muda yang kecewa ini juga muncul pemikiran bahwa pemerintah juga berbohong mengenai bahaya zat-zat yang lain? Pemikiran menggelitik seperti ini berbahaya karena dengan anggapan bahwa informasi mengenai tingkat bahaya berbagai narkotika dan zat-zat adiktif lain juga dianggap tidak akurat dan proporsional. Para pemakai pemula akan bereksperimen untuk menjawab semua pertanyaan itu. Karena nila setitik rusak susu sebelangga. Inilah sisi lain dari pemberian istilah gateway drug yang harus benar-benar ditinjau ulang oleh para ilmuwan sosial dan pemerintah. Negara-negara lain seharusnya berani untuk melakukan riset-riset empiris maupun sosial terkait tanaman ganja ini mengingat bahwa negara-negara maju telah mulai melegalkan ganja karena didapati banyak manfaat di dalam bila digunakan secara proporsional dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.